Nah, di sini Nabi Muhammad SAW juga memberikan satu penjelasan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Rasulullah mengatakan sumu yauma Asyura wa khaliful yahud, sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian di hari Asyura tanggal 10 Muharram, dan bedakan puasa kalian dengan puasanya orang-orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian bulan satu hari sebelum hari Asyura, atau pada tanggal 9 Muharram, atau yang biasa disebut sebagai hari Tasu'a, ataupun puasa di satu hari sesudah hari Asyura, berarti tanggal 11 Muharram. Berarti kita boleh melaksanakan puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Tujuannya untuk apa? Supaya puasa yang kita laksanakan itu berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini merupakan awal bulan daripada perhitungan kalender Hijriyah. Penetapan bulan Muharram ini sebagai awal bulan di perhitungan kalender Hijriyah itu dicetuskan oleh Khalifatul Islam, sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Selain bulan Muharram ini sebagai awal bulan dalam kalender Hijriyah, ternyata di dalam bulan Muharram juga terdapat banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat bersejarah dalam Islam. Oleh karenanya bulan Muharram ini dikenal pula sebagai bulan pengampunan, karena di dalamnya terdapat keistimewaan-keistimewaan serta mukjizat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram itu telah disusun rapi oleh para ulama. Di antaranya As-Sayyid Al-Bakri Muhammad Syata Ad-Dimyati di dalam kitabnya I'anatul Talibin, yang merupakan hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in karya Al-Imam Syekh Az-Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab tersebut beliau menuliskan beberapa peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Di antaranya yang pertama, bahwa di dalam bulan Muharram ini diterimanya taubat Nabi Allah Adam alaihissalam setelah beliau diturunkan oleh Allah dari surga. Yang kedua, diangkatnya Nabi Allah Idris alaihissalam ke tempat yang sangat tinggi. Yang ketiga, diturunkannya Nabi Allah Nuh alaihissalam dari sebuah kapal yang begitu besar setelah terjadinya banjir bandang. Yang keempat, diselamatkannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari bakaran apinya Raja Namrud. Yang kelima, diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang keenam, diselamatkannya atau dibebaskannya Nabi Allah Yusuf alaihissalam dari penjara. Yang ketujuh, disembuhkannya penyakit buta Nabi Allah Yaqub alaihissalam dengan wasilah pakaian Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Yang kedelapan, disembuhkannya penyakit Nabi Allah Ayub alaihissalam, yaitu adalah penyakit kulit yang berkepanjangan. Yang kesembilan, diberikannya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam berupa kerajaan atau kekuasaan. Yang kesepuluh, diselamatkannya Nabi Allah Yunus alaihissalam dari perut ikan nun atau ikan paus. Kemudian yang ke-11, diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam ke atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau dikepung oleh bangsa Romawi. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam bulan Muharram. Artinya peristiwa-peristiwa tersebut dapat memberikan suatu ibrah kepada kita bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saking mulianya bulan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an secara khusus. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah,
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam satu tahun itu di sisi Allah ada 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. 4 dari 12 bulan tersebut Allah kategorikan sebagai asyhurul hurum, syahrul haram, atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsir Tafsir At-Tabari, beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dari 4 bulan tersebut itu diantaranya adalah hunna Rajab Mudhar wa thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Yang dimaksudkan dari 4 bulan tersebut itu diantaranya yang pertama bulan Rajab yang disendirikan, kemudian 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkategorikan 4 bulan tersebut itu sebagai bulan yang dimuliakan Allah atau yang disebut sebagai Syahrul Haram? Di sini para ulama memberikan sebuah penafsiran. Di antaranya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau menyampaikan annal hurum bima'na annal ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Maksud daripada Syahrul Haram tersebut yaitu adalah barang siapa yang melakukan suatu bentuk kemaksiatan, perbuatan dosa, sesuatu yang dapat menjadikan dirinya itu semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka melaksanakan di dalam 4 bulan tersebut, maka mereka akan mendapati ganjaran dosa itu jauh lebih besar daripada dosa yang mereka dapati di luar 4 bulan tersebut. Begitupun sebaliknya, wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Orang yang melakukan suatu bentuk ketaatan, perbuatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang dapat menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka melakukan hal itu di dalam 4 bulan tersebut, maka mereka akan mendapati ganjaran pahala itu jauh lebih besar daripada pahala yang mereka dapati di luar 4 bulan tersebut. Artinya apa? Kalau di luar 4 bulan ini kemarin kita hadir di majelis ta'lim, hadir datang ke masjid, salat berjamaah di masjid, misal itu terjadi di bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, dan bulan-bulan lainnya selain 4 bulan yang telah disebutkan tadi, maka kita akan mendapati pahala 1. Ini kalau sekarang kita sedang berada di bulan Muharram, Pak. Kita hadir di masjid, melaksanakan salat berjamaah, hadir di majelis ilmu, pahala yang kita dapati insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Muharram itu termasuk bulan yang sangat mulia, karena di antara kemuliaannya bahwa bulan Muharram itu dijuluki sebagai Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalamnya itu terdapat beberapa amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakannya. Adapun amalan tersebut yang dimaksudkan itu adalah amalan ibadah puasa. Amalan ibadah puasa di dalam bulan Muharram ini didasari oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari jalur sahabah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dikisahkan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ayyu siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Dalam sebuah hadis dikisahkan ada seorang pemuda datang menghadap kepada baginda Rasulullah, kemudian beliau bertanya, wahai Rasul, puasa apa yang paling utama setelah puasa di dalam bulan Ramadan? Maka kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, faqala syahrullah alladzi tad'unahu al-Muharram. Kata Rasulullah, puasa yang paling utama setelah puasa di dalam bulan Ramadan itu adalah puasa yang engkau kerjakan di bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala atau bulan yang engkau sebut sebagai bulan Muharram.
Jadi ini merupakan sebuah dalil bagi kita. Apabila kita sudah menjumpai bulan Muharram, maka di dalam bulan ini kita sangat-sangat dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Muharram tersebut. Mulai kapan puasa tersebut dilaksanakan? Nah, boleh dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram kemarin sampai dengan tanggal 30 Muharram. Berarti jarak waktu kita ini masih panjang, Pak. Dan mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, amin. Kemudian dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Nah, hadis ini senada. Intinya Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa puasa yang paling utama setelah puasa di bulan Ramadan itu adalah puasa di dalam bulan Muharram. Nah, kalau seandainya di dalam bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa, berarti kalau kemarin di bulan Sya'ban, kan dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Sayyidatuna Fatimah oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha, yang mana beliau mengatakan bahwasannya ketika itu aku tidak pernah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa selain di bulan Ramadan yang paling banyak kecuali di dalam bulan Sya'ban. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Sayyidatuna Aisyah seperti itu. Aku nggak pernah melihat Rasulullah melaksanakan ibadah puasa paling banyak setelah bulan Ramadan itu kecuali di dalam bulan Sya'ban. Berarti kedua hadis tersebut itu bertentangan. Kalau seandainya kemarin ada yang bertanya, kan kemarin Ustadz menyampaikan puasa paling afdal itu habis bulan Ramadan, bulan Sya'ban, karena Rasulullah banyak puasa di dalam bulan Sya'ban. Ini kok ternyata di dalam bulan Muharram kita dianjurkan untuk memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj dinyatakan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi bahwa beliau mengatakan terkait hadis tersebut, dikatakan tasrihun bi annahu afdalus syuhur lisawmi wa qad sabaqal jawabu an iktsari Nabi sallallahu alaihi wasallam min shaumi Sya'ban dunal Muharram. Wa dzakarna fihi jawabaini ahaduhuma la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayati. Kata Imam Nawawi, dalam hadis tersebut itu bisa diambil dua kesimpulan. Yang pertama, kalau ditafsirkan itu kemungkinan la'allahu innama 'alima fadlahu fi akhir hayati. Boleh jadi puasa di dalam bulan Muharram ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu baru mengetahui keutamaannya di akhir hayat beliau. Jadi ketika sudah di akhir hayatnya Rasulullah itu, beliau baru mengetahui, oh ternyata puasa di dalam bulan Muharram ini ternyata banyak sekali keutamaannya. Adapun pandangan Imam Nawawi yang kedua, dikatakan wadhani la'illahu kana ya'ridu fihi a'darun min safarin aw maradin aw ghairihima. Kata Imam Nawawi, boleh jadi pula pendapat yang kedua ini adalah Rasulullah SAW ternyata memang sebenarnya tahu keutamaan puasa di dalam bulan Muharram, namun beliau tidak melaksanakannya dikarenakan adanya udzur atau halangan. Boleh jadi ketika di bulan Muharram Rasulullah SAW sedang sakit, kurang sehat, yang tidak memungkinkan beliau untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan tersebut, ataupun dikarenakan beliau sedang melakukan safar atau perjalanan. Karena orang dalam perjalanan safar, jangankan puasa sunnah, puasa yang wajib aja boleh dibatalkan atau tidak dilaksanakan. Itu ketika kita melaksanakan perjalanan yang jauh. Perjalanannya itu pula ya dengan syarat apa? Safar ta'ah. Ya, artinya safar ta'ah ini misalnya suatu perjalanan yang tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya, itu boleh itu seseorang untuk meninggalkan puasa Ramadan, puasa wajib. Akan tetapi setelah berakhirnya bulan Ramadan tersebut, orang itu dituntut untuk mengqadha.
Jadi kalau seandainya besok nih bapak-bapak di bulan Ramadan nggak kuat, ya puasa ketika pas sedang perjalanan dari Jakarta menuju kampung, pulang kampung nih lagi mudik, di tengah-tengah jalan, ya di pertengahan jalan itu di tol macet luar biasa, lagi tengah siang bolong, waduh panas, aus, batalin puasanya, dosa nggak? Nah, nggak dosa, itu puasa yang wajib. Begitu pula dengan puasa sunnah. Maka puasa sunnah ini bisa jadi Rasulullah SAW ketika di dalam bulan Muharram itu beliau tidak melakukan puasa tersebut dikarenakan sakit ataupun karena melakukan perjalanan. Kemudian di dalam kitab Ad-Dibaj ala Sahih Muslim Ibn al-Hajjaj karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau mengutip salah sebuah ungkapan daripada Al-Imam Al-Qurtubi, bahwa beliau mengatakan innama kana shaumul muharram afdalas siyam min ajli annahu awalus sanatil musta'nafah. Puasa di bulan Muharram ini merupakan puasa yang sangat utama min ajli annahu awalus sanatil musta'nafah, karena puasa tersebut itu dilakukan di awal permulaan tahun. Karena bulan Muharram ini ada di awal tahun Hijriah. Fakan istiftahuha bisawmil ladzi huwa afdalul a'mal. Maka mengawali awal tahun tersebut itu dianjurkan dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan ibadah puasa, yang mana puasa juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya ada kesempatan dalam bulan Muharram ini puasa dah. Puasa. Ini berarti baru tanggal berapa nih sekarang kita? Tanggal 5 Muharram. Ya. Sudah mulai 5 Muharram, berarti besok ke depannya kita ya paling tidak kalau nggak kuat puasa 1 bulan ya setiap hari minimal. Puasa kita puasa di bulan Muharram ini pada tanggal berapa? Pada tanggal 10 Muharram. Atau yang biasa kita sebutkan hari tersebut sebagai hari Asyura. Besok nih Pak, berarti 5 hari ke depan jatuh pada hari, kalau sekarang tanggal 5 Muharram, berarti 5 Muharram besok nih ini hari Selasa tanggal 5 Muharram ya. Berarti hari Minggu malam Senin kita sahur dah tuh malam Senin. Hari Seninnya berarti kita puasa. Sekalian dah tuh bareng dengan puasa hari Senin, puasa sunnah Senin, sekalian juga diniatkan untuk mengqadha puasa Ramadan. Ya. Kenapa hari Asyura itu kita dianjurkan untuk memperbanyak untuk melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut? Karena di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya itu beliau membuat satu bab khusus yang menyebutkan hadis-hadis terkait puasa Asyura. Bahkan beliau itu sampai menyebutkan dengan satu bab khusus. Apa itu nama babnya? Babnya bab siyamu yaumi Asyura. Beliau menuliskan satu bab dalam kitab sahihnya, bab tentang puasa di hari Asyura. Bahwa di dalam hadis tersebut, ya di dalam kitab hadis tersebut itu beliau meriwayatkan salah sebuah hadis, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'al yahuda tasumu yaum Asyura. Diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tiba di kota Madinah, kemudian beliau melihat banyak orang-orang Yahudi yang melakukan ibadah puasa di hari Asyura. Faqala ma hada? Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut. Kata Rasulullah, ada apa hari ini? Apa yang kalian kerjakan di hari ini? Kenapa engkau berpuasa di hari ini? Kemudian orang-orang Yahudi tersebut mengatakan, faqalu hada yaumun salih, hada yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim fasamahu Musa. Kata orang-orang Yahudi, tidaklah engkau mengetahui bahwasanya hari ini adalah hari yang baik, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya.
Kita tahu Bani Israel itu adalah umatnya Nabi Allah Musa alaihi salam yang ketika itu diselamatkan oleh Allah dari kejaran-kejaran para musuhnya, yaitu adalah Firaun dengan bala tentaranya. Nabi Allah Musa melewati sebuah lautan yang dibelah lautan tersebut dengan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Nabi Allah Musa melewati lautan tersebut bersama para umatnya, dan Allah Subhanahu wa taala menutup kembali lautan tersebut ketika Firaun beserta pasukannya menyeberangi lautan tersebut. Nah, kemudian fasamahu Musa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Oleh sebab itu Nabi Allah Musa alaihi salam melaksanakan ibadah puasa di hari tersebut. Tujuan untuk apa? Untuk sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diselamatkan oleh Allah. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang Yahudi tersebut menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, beliau mengatakan, faqala fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kata Rasulullah, aku ini lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Aku yang lebih berhak untuk melaksanakan ibadah puasa di hari ini daripada kalian. Fasamahu wa amara bisiyam. Oleh sebab itu Rasulullah melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura dan memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura tersebut. Nah, ini menjadi satu tanda bukti bahwasannya betapa pentingnya hari Asyura atau tanggal 10 Muharram dalam sejarah umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu merupakan hari kemenangan, hari keselamatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW senantiasa beliau menghormati beberapa peristiwa yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Hadirnya Nabi Muhammad, hadirnya Islam di tengah-tengah kita bukan berarti kita harus meninggalkan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan di dalam agama-agama terdahulu atau agama-agama yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Dari sejak Nabi Allah Adam alaihissalam hingga zaman terakhir sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah Nabi Allah Isa alaihissalam, ternyata beberapa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh agama-agama terdahulu itu ternyata direalisasikan dalam agama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita perhatikan dari sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala itu ada yang melaksanakan salat, melaksanakan puasa. Semua ibadah yang kita kerjakan zaman sekarang ini atas dasar mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu telah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Puasa di zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad ada atau enggak? Ada. Kita bisa lihat ada puasanya Nabi Allah Daud alaihissalam, puasa yang kalau dikerjakan dengan cara satu hari puasa, besoknya enggak, besoknya lagi puasa, besoknya enggak. Itu ajaran Nabi Allah Daud alaihissalam. Nah, boleh itu kita lakukan puasa sunnah Daud. Ada lagi sholat, sama mungkin sholat yang dikerjakan itu mungkin caranya agak berbeda atau waktunya yang berbeda. Makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam itu menjumpai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Allah Musa. Ditanya oleh Nabi Allah Musa, "Wahai Muhammad, engkau mendapat perintah apa?" "Aku telah mendapati perintah dari Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat sehari 50 waktu." Wah. Kata Nabi Allah Musa apa? "Balik, minta dispensasi, karena umatmu tidak akan kuat." Umat Nabi Muhammad tidak akan kuat. Umat-umat terdahulu boleh jadi kuat. Umat Nabi Muhammad kan makannya apa? Kita kalau makan cuman kangkung doang sama ikan teri, badannya pada kecil-kecil, loyo-loyo. Beda sama umat-umat terdahulu, badannya besar. Bisa kita saksikan itu. Tanda besarnya umat-umat terdahulu. Ada sebuah telapak kaki Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di pelataran Masjidil Haram. Di depan Ka'bah itu ada telapak Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu besar luar biasa. Itu kalau ukuran orang kita sekarang itu bisa 2 sampai 3 kali lipat.
kaki kita. Umat-umat terdahulu besar, badannya tinggi-tinggi. Nabi Allah Imran alaihissalam, saya pernah berziarah ke makam Nabi Allah Imran di negara Oman. Itu panjangnya kurang lebih 30 meter. Itu Nabi Imran. Saya pernah berziarah ke makam Nabi Allah Ayub alaihissalam di Oman juga. Itu makamnya besar. Nabi Hud alaihissalam saya juga pernah berziarah di Yaman. Itu panjangnya beliau itu kalau kita lihat sekarang itu ibarat seperti apa? Pegunungan. Kepalanya dikubahkan, jadi dibentuk kubah, panjangnya ini luar biasa sampai ke dalam gunung. Itu Nabi Allah Hud. Masih banyak beberapa makam para nabi yang telah saya ziarah. Itu umat-umat terdahulu itu membuktikan bahwasanya ibadah-ibadah yang mereka laksanakan itu kualitasnya tentu berbeda dengan ibadah yang kita kerjakan pada saat ini. Nah, kembali lagi bahwasanya puasa hari Asyura itu sangat dianjurkan. Bahkan para ulama membuat satu rumusan hukum tentang puasa di hari Asyura. Di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, Al-Imam An-Nawawi beliau merumuskan dengan mengatakan wal ulama mujmi'una ala istihbabihi wa ta'yinihi lil ahadits. Kata Imam Nawawi bahwasanya ulama sudah sepakat bahwa puasa di hari Asyura itu sangat dianjurkan dan disunahkan untuk dilaksanakannya berdasarkan hadis-hadis yang telah disebutkan tadi. Maka jangan sampai kita kelewat besok. Hari Asyura kita nggak puasa, rugi. Namun ketika kita ingin melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura tersebut, nah di sini Nabi Muhammad SAW juga memberikan satu penjelasan kepada kita dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah mengatakan sumu yauma Asyura wa khaliful yahud. Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian di hari Asyura tanggal 10 Muharram dan bedakan puasa kalian dengan puasanya orang-orang Yahudi. Bagaimana cara membedakannya? Sumu yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian pula satu hari sebelum hari Asyura atau pada tanggal 9 Muharram atau yang biasa disebut sebagai hari Tasu'a, ataupun puasa di satu hari sesudah hari Asyura, berarti tanggal 11 Muharram. Berarti kita boleh melaksanakan puasa tanggal 9, 10 atau 10, 11. Tujuannya untuk apa? Supaya puasa yang kita laksanakan itu berbeda dengan puasanya orang-orang Yahudi. Itu ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Salah satu daripada amalan yang sangat dianjurkan pula di hari Asyura itu diantaranya adalah selain puasa, kita dianjurkan untuk apa? Untuk memberikan kelebihan rezeki kita kepada, khususnya kepada orang anak-anak yatim. Besok nih Pak, tanggal 10 Muharram, makanya biasanya kalau di hari Asyura itu kita nyebutnya sebagai lebaran anak yatim. Ya, santunan anak yatim, lebaran anak yatim. Kenapa? Karena di hari tersebut baginda Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man wassa'a 'ala nafsihi wa ahli yaum Asyura, wassa'allahu 'alaihi sayra sanati." Kata Rasulullah, siapa orang yang melapangkan sebagian rezekinya ya untuk dirinya, untuk keluarganya, kerabatnya, saudara-saudaranya, khususnya saudara-saudara kita yang yatim. Ya, saudara kita berarti bukan hanya saudara kandung, Pak. Ya, semua saudara seiman seagama itu saudara kita. Mereka yang yatim kita santuni mereka. Ketika di hari Asyura, apa balasan bagi mereka yang menyantuni anak yatim dan menyedekahkan sebagian hartanya untuk diri dan keluarganya? Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah janji, wasa'allahu alaihi sayra sanati. Orang yang mengeluarkan hartanya tersebut di hari itu, maka Allah akan lapangkan rezekinya itu sepanjang tahun. Jadi mulai dari sekarang ini kesempatan Pak, kita sisihkan sebagian uang kita, rezeki kita, kumpulkan uang. Besok tanggal 10 Muharram
ya, kita hadirkan anak-anak yatim, nggak mampu banyak-banyak, cukup 10 orang, kita beri uang 10.000 girang mereka. Begitu juga dengan keluarga kita, istri kita punya bini, ya hari-hari kita ngasih uang jajan misalnya 100.000, hari Asyura kita kasih uang jajan tambahan 1 juta kita kasih, biar dia girang. Anak kita pun juga sama, kita kasih uang jajan lebih daripada hari-hari selain hari Asyura. Maka janji Rasulullah SAW, orang yang melakukan hal tersebut akan Allah panjangkan, Allah akan lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Dijamin rezeki kita nggak bakal seret, Pak, sepanjang tahun, insya Allah. Nah, kandungan hadis tersebut itu ternyata pernah dipraktekkan oleh salah seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Beliau mengatakan jarrabnahu mundu khamsina sanah fawajadnahu shadiqan. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, saya telah mencoba, saya telah mempraktikkan hal tersebut itu selama 50 tahun. Dan hasilnya apa? Hasilnya yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah itu terbukti. Nah, orang pengen kaya gampang caranya. Ya, di hari Asyura besok sisihkan uang, kumpulkan anak yatim. Ini di masjid ini Al-Falah biasa kumpulin anak yatim enggak? Nah, ya titipkan uang kita ke masjid, boleh? Nanti disalurkan oleh pengurus masjid, ataupun ingin menyalurkan sendiri misalnya, silakan kumpulkan anak-anak yatim tetangga kita, ya hadirkan di rumah kita, bagi dia makan, bagi uang. Hal ini jangan sampai terlewat. Dulu waktu saya kuliah di Tarim itu di Yaman, biasanya kalau hari Asyura itu anak-anak yatim khususnya, mereka tuh ketika di sore hari mereka pada keluar rumah ba'da asar. Itu mereka pada keluar rumah keliling. Bukan berarti mereka keliling itu dengan tujuan apa? Untuk meminta, enggak. Tapi memang sudah menjadi satu adat tradisi bagi orang setempat itu di sana. Ketika di hari Asyura, anak-anak itu pada keluar rumah, mereka pada mendatangi satu persatu anak-anak tersebut. Kasih uang satu persatu. Nah, ini saya belum pernah menyaksikan ini di Indonesia. Waktu hari Asyura semua pada keluar rumah. Ya kayak lebaran kita biasa. Kalau Idul Fitri, anak-anak itu pada muter nginter rumah. Kalau di sana itu sudah menjadi satu adat tradisi. Nah, ini besok kita praktikkan. Mudah-mudahan insyaallah Allah ya lebihkan rezeki kita sepanjang tahun. Al-Imam Ibnu Arabi di dalam kitabnya pula Al-Masalik fi Syarhi Muwatta Imam Malik, beliau menukil salah sebuah syair atau syair yang disusun oleh Al-Imam Abdul Malik bin Habib Al-Maliki. Beliau mengatakan, "Man bata fi laili Asyura dha sa'atin yakun bi'ishatihi fil hauli mahbura. Fardab fidyataka fima fihi raggabana. Khairul wara kulluhum hayyan wa maqbura." Apa kata beliau? Siapa orang yang memberikan suatu kelapangan atau bersedekah di malam Asyura karena memiliki kelebihan harta, maka ia akan dianugerahi oleh Allah kebahagiaan dan kelapangan sepanjang tahun. Maka segeralah tunaikan sedekahmu. Segerakan ya sisihkan uangmu atau sebagian hartamu, karena itu merupakan ajaran dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka yang bersedekah di hari tersebut merupakan sebaik-baiknya makhluk di saat dia hidup maupun saat dia wafat. Maka bertepatan dengan hari Asyura ini pula atau bulan Muharram, ini kebetulan masjid kita sedang pembangunan renovasi. Nah, saya ingin menghimbau nih kepada para jamaah sekalian yang biasa melaksanakan ibadah sholat di Masjid Jami Al-Falah. Ya, kita lihat ini masjid kita, rumah kita, rumah Allah Subhanahu wa taala sedang butuh. Ya, bukan berarti ini masjid itu kemis, enggak. Enggak perlu masjid itu kita minta-minta kepada orang lain. Karena apa? Ini masjid rumah Allah.
Yang pasti bakal jamin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada bantuan ikhtiar manusia, insya Allah namanya Allah Subhanahu wa taala punya kuasa. Allah dengan mudahnya untuk menjadikan rumahnya itu menjadi rumah yang megah dan mewah. Namun saya menghimbau kepada jamaah sekalian supaya kita berkontribusi dalam pembangunan renovasi masjid ini. Ini kurang lebih sudah berjalan sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Hanya pembangunan renovasi lantai keramik masjid. Karena keutamaan bagi orang yang membangun masjid, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Man bana lillahi masjidan saghiran kana aw kabiran, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah, orang yang membangun masjid, baik masjid tersebut besar maupun kecil, maka janji dari Rasulullah, Allah akan bangunkan bagi orang tersebut itu sebuah rumah di dalam surga. Oh, ini luar biasa, Pak. Kesempatan besar bagi kita. Kita kalau pengen punya kafling di surga, ya. Kalau kita pengen punya kafling, kan orang girang kalau udah punya kafling, berarti apa? Udah ada tempatnya buat kita. Kita sudah bangun kafling, berarti artinya kita bakal menempati kafling tersebut. Kita beli kafling di Pondok Indah, kira-kira itu rumah bakal kita tempatin apa kagak? Bakal kita tempatin. Kita beli kafling di sorga, insya Allah dengan sebab itu berarti sudah menjadikan ya satu tanda bukti kita akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah menjadi milik kita, kafling kita. Maka kemudian kalau seandainya kita tidak mampu untuk membangun masjid secara utuh, ya paling tidak kan sekarang orang kalau bangun masjid bisa secara kolektif, Pak. Ada satu kampung yang ingin membangun masjid, ya diberikannya kesempatan bagi para jamaah yang ingin menyumbangkan hartanya, ya untuk apa? Menjadikan harta tersebut itu menjadi satu supaya bisa terbentuknya masjid. Biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan kalau ada pembangunan masjid, ada tanggokan. Itu kesempatan tuh, masukkan uang. Walaupun uang tersebut itu hanya berupa nominal yang kecil. 1.000, 2.000 kita keluarkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melakukan suatu kebaikan sekecil apapun walaupun sebesar biji dzarrah, maka akan Allah akan balas kebaikan tersebut. Sisihkan uang kita, ya. Karena pembangunan secara kolektif ini, kalau kata Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, beliau mengatakan, "Law ishtaraka jama'atun fi bina'i masajid, bunya likulli minhum baitun fil jannah. Kama law a'taka jama'atun 'abdan fa inna kullan ya'tiku minan nar." Kata beliau, kalau andai kata ada seseorang, ya satu kelompok yang membangun masjid itu secara bersamaan, ngumpulin uang patungan, ada orang yang menyumbangkan sekian, yang sana sekian, yang sana sekian, bukan berarti itu terlepas dari konteks hadis yang tadi Nabi sebutkan. Orang yang membangun masjid akan Allah bangunkan rumah di surga. Kita pun yang menyumbangkan harta, walaupun hanya 1.000 rupiah, ya kita akan mendapati jaminan apa? Mendapati rumah yang Allah bangunkan ketika nanti di surga. Ya, jadi semakin besar nominal yang kita sumbangkan, insya Allah itu yang menjadi tolak ukur rumah kita yang akan dibangunkan oleh Allah di dalam surga. Selain itu apa? Hal itu berlaku pula bagi orang yang memerdekakan budak. Ini kalau kata Imam Abi Abdurrahman Al-Masyhur, Sahibul Bughya, beliau mengkiaskan hal tersebut itu seperti layaknya orang yang memerdekakan budak. Kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah itu terjadi banyak sistem perbudakan. Orang yang memerdekakan budak, pasti akan Allah angkat mereka atau dikeluarkan atau dibebaskan dari api neraka. Ada orang membebaskan satu budak itu secara kolektif. Satu persatu Allah akan angkat mereka itu dari api neraka. Nah, ini berlaku bagi kita yang membangun masjid secara bersamaan, kolektif. Maka dari itu, selain daripada dijaminkannya kita dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kamu keluarkan pasti akan Allah lipat gandakan balasannya tersebut. Amin.
Hal ini sudah terbukti, sudah nyata. Allah ganti, Allah balas, bahkan dilipat gandakan. Saya bicara seperti ini bukan berarti saya apa? Hanya menghimbau tanpa saya mempraktikkan. 2 minggu lalu setelah saya jadwal ngajar di sini, saya titip kepada Pak Eko, Ustaz Eko, nih, saya hanya bisa nyumbang sekian. Ini tahadusan bin ni'mah. Untuk apa? Untuk membantu pembangunan renovasi masjid. Besoknya hari Rabu, saya dapat objekan, Pak. Alhamdulillah, demi Allah saya katakan ini dalam masjid, saya tidak bohong. Bahkan objekan yang saya dapat itu lebih daripada apa yang saya keluarkan untuk masjid ini. Dalam hati saya, kalau begitu kemarin gua keluarin lebih banyak ya. Ini luar biasa. Itu janji nyata, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan dipraktekkan. Nah, ini pembangunan belum selesai, renovasi. Boleh nanti hubungi Ustaz Eko. Saya hanya sekedar membantu untuk mengajak kepada para jamaah supaya apa? Kita berkontribusi. Bangunkan rumah Allah, intan surullah yang surkum. Kata Allah, kalau engkau membantu sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, membantu Allah menegakkan agama Islam, menyebarkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antaranya adalah pembangunan masjid, Allah akan menolong kalian. Nah, masih panjang perjalanan pembangunan renovasi. Ya, sisihkan nih Ustaz Eko, ini ada 100.000, saya bantu sekian, 200.000, 300.000, silakan. Apalagi kalau ini kita lakukan di dalam bulan Muharram. Selain apa? Selain secara materi kita akan dapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala, pahala yang kita dapatkan itu insyaallah akan Allah ganti secara berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin.